Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga amal ibadah kita senantiasa Fatihah dan segala hajatnya diijabah dan dimudahkan dalam segala urusannya. Fatihah. Selalu dikasih taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Menjalan Quran dari Nas baina minhum ala nabi huda wa hikmah qadama nabi wa imam al-mustaqim sayyidina maulana wa ala ashabihi. Kepada bapak-bapak pembina, bapak-bapak nasihat, para badal, bapak-bapak pengawas, singkatnya bapak-bapak ibu-ibu, para hadirin dan hadir jemaah perguruan Sabandi, rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama mengajarkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir di majelis zikir perguruan Sabandi dan Selombia, dan dapat kita melaksanakan kewajiban kita dan tugas kita. Semoga amal ibadah kita senantiasa dilimpahkan rahmat dari ridhonya. Kemudian kita tak lupa menyampaikan selawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya. Kita harapkan moga-moga kita dapat mengikutinya, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matullah. Wala quwwata illa billah. Sekali lagi pada semua jemaah, selalu kita mengingatkan atau menghimbau, menyuruhkan supaya zikir jahar ini selalu kita upayakan, kita prioritaskan. Dan ini adalah menentukan nasib kita, ya, keberadaan kita. Setelah kehidupan ini ada kehidupan yang langgeng, ya, kehidupan yang terus menerus, yang tidak pernah berhenti. Semua kehidupan rohani yang di alam barisan ini semua kita bisa menatanya, ya. Kita harus persiapkan, kita harus perjuangkan. Jangan sampai menemuinya dalam kondisi situasi sempit, gelap, dan kita tidak menyenangkan di dalamnya. Maka sering sekali kita sebutkan bahwa halqah zikir itu adalah kebun di antara kebun-kebun surga. Artinya tempat orang-orang yang bersenang-senang, bersendagro, tempat mereka ketawa ketiwi, menikmati suatu karunia yang Allah berikan terhadap hamba-hamba Allah yang selalu berzikir dan berzikir kepada Allah. Dan juga zikir ini adalah sesuatu yang paling Allah cintai dan diistimewakan di antara peramalan-peramalan yang kita amalkan. Namun tidak semua orang yang mengambil hikmah menjadi keistimewaan sendiri, malah lebih menginginkan hal-hal yang biasa-biasa. Padahal tujuan kita kan untuk memperoleh satu mahabbah kepada Allah, kecintaan kepada Allah, memperoleh sesuatu yang derajat yang tinggi di sini, memperoleh yang tempat yang baik, ya. Tapi semua orang merebut gitu, tapi kenapa jarang sekali mereka terbuka hatinya, pikiran untuk mengambil sesuatu yang penuh hikmah, penuh istimewa. Itu apa? Itu adalah zikir sesungguhnya. Laisa amalun akhtabu ilallah wala anda fitunya wala bisyam. Ada satu amal yang paling dicintai dan tidak akan diberikan kesusahan baik di dunia maupun di akhirat
Dan itulah zikir. Zikir ini adalah sesungguhnya kebutuhan rohani sesungguhnya. Tanpa ada zikir rohani kan tidak akan tentram, tidak akan tenang. Dalam kehidupan dunia ini pun juga telah terasa ya ketika kita tinggalkan zikir. Galau terasa, ada sesuatu hal yang kurang, sesuatu yang tidak nyaman di situ. Itu artinya ketika kita meninggalkan zikir. Karena kita sudah bisa membedakan ya ketika hati kita zikir dan tidak. Tapi kalau tidak ada pembeda kita ya aman-aman saja. Tidak ada apa namanya yang menjadi sesuatu yang lain gitu, yang flat saja gitu kan. Tidak ada tanjakannya, tidak ada ya ya terjalnya di situ. Nah, itu flat. Nah, itulah artinya bahwa mereka tidak sebuah ada keistimewaan yang mereka lakukan di dalamnya. Nah, itu membuat berbeda, ada yang istimewa dan ada yang biasa, bahkan ada yang lebih rendah kan begitu sebenarnya. Nah, itu jadi itu kan kelihatan sekali yang mereka, makanya kenapa orang meningkatkan sebuah keilmuannya, mempelajari ilmu hakikat marifat, kan dia tahu derajatnya ya. Ada hakikat marifat, ada berada di sisi Allah yang berada di tempat yang sangat istimewa di situ. Berbeda dengan syariat, tarekat masih level standar gitu ya. Amalia-amalia masih mengandalkan aulia dan fi'liyahnya, kolbiahnya yang tidak kehadirkan. Dan seperti apa menghadirkan, apa ya ilmunya dan bagaimana amaliyahnya di situ. Tentang zikirnya kolbiah itu kan ya tertutup dia, ya tertentu dia, terkhususkan dia. Nah, jadi seperti yang kita baca-baca, yang seperti yang kita lakukan ramai-ramai kan gitu. Baca ini sekian, 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 sekian. Karena dia bersifat, dia berkekal dan memang utuh di situ. Itu sebenarnya yang dari sono sudah dari azalinya, sudah tersimpan secara abadi di situ. Cuma kita kan hanya diperkenalkan yang mana kira-kira yang harus kita pergunakan, yang harus kita imani, yang kita amalkan saat ini. Itulah perlunya ada keilmuan tentang itu. Ada zikir Allah, ada zikir Allah, Yahu, dan itu. Bayangkan, dan itu sesuatu yang sudah ada, bukan yang dia buat-buat, bukan kita ciptakan. Dan memang Allah memberikan pilihan di antara 4 zikir ini sendiri. Dan itulah dikatakan zikir rahasia. Dan itu yang Allah letakkan dalam setiap hati hamba-hambanya. Dan itu yang wajib. Kalau itu yang tidak ada berarti sama artinya roh kita kosong ya, kalbu kita gelap. Ya tidak ada cahaya di dalamnya. Betapa menyedihkan, betapa membahayakan ya, sangat. Ibarat kita punya rumah besar tapi tidak ada penerang, tidak ada fasilitas di dalam. Tidak nyaman juga walaupun kita punya rumah seperti itu. Dan inilah yang sesungguhnya yang kita serukan sebenarnya supaya zamannya dengan kosongkan di situ. Nah, 2 hal yang berbeda ini harus kita perjuangkan. Yaitu apa? Itu ada ilmu dan amal gitu. Ilmunya ini kita sudah dibimbing, ditunjukkan. Kemudian kita aplikasikan ilmu itu melalui halqa zikir ya, melalui kita membangun halqa. Halqa ini kan perkumpulan ya. Satu yang diistimewakan, yang sangat dicintai. Tiada satu kaum seraya berzikir kepadaku, melainkan akan dikitari oleh para malaikat. Dan kepadanya turun ketenangan, ketentraman, sakinah, kebahagiaan di sini. Dan Allah pun menyebutnya, memagakan terhadap orang-orang yang berzikir di dalamnya. Itu luar biasa sebenarnya. Ya, ini itulah satu bentuk respeknya Allah sebenarnya. Ketika hambanya respek kepada Allah di dalam berzikir sebenarnya. Itu sebenarnya ya, tinggal kita semangati, sampaikan kepada jamaah-jamaah kita yang lain supaya jangan ya sangat menyayangkan kalau tidak kita hadiri halqa ini sebuah kebahagiaan, kegembiraan sebenarnya terhadap diri kita, ibu bapak dan syarikul wasin kita sebenarnya kan. Sangat menyenangkan dia berdapat tidak syafaat mereka terhadap kehadiran zikirnya ya dalam amal-amal zikir. Itu sebabnya orang terdahulu itu setiap bulan, setiap minggu ada acara-acara roh itu dikhususkan kepada, bahkan kalau acara ada kematian itu kan
sampai ada acara 9 hari, ya 40 hari, 100 hari, bahkan 1000. Artinya apa? Supaya mereka tidak melupakan dan mereka memberikan sebuah kebahagiaan. Jalan mereka untuk membahagiakan mereka. Jalan yang mereka berikan ya kesenangan buat mereka, kan begitu. Ibarat orang mengadakan satu pesta sila apakah namanya kan yang itu istilahnya dengan acara rame-rame itu membuat mereka ber, ber, bergembira sekali ya. Nah, ini kalau kita mau memperhatikan penjelasan-penjelasan itu di situ ada di kitab Kasiful Ghaibiyah itu menjelaskan terhadap bagaimana ruh ya, sudah meninggal dunia itu betapa berharapnya kepada ibu bagaimana kepada solehnya yang masih hidup untuk mendoakannya memberikan syafaat itu semuanya. Tapi kan kita jarang kepikiran ke situ. Kita yang tahu hanya masa depan, masa kehidupan cahaya ini. Ya walaupun kita berpikir persoalan kerohani, tapi jalurnya ya, kadang-kadang tidak ya memperhatikan. Jalannya mana? Ya kerohanian tidak semata-mata hanya beramal begitu saja, syafaat begitu saja dengan kalam-kalam kita, syafaat roh ini, roh itu kan sudah. Tapi ada koneksinya, ada jalan untuk transfernya ya, ada ilmunya kan begitu. Makanya ilmu tanpa amal sia-sia, amal tanpa ilmu. Jadi kita nggak dapat apa-apa, kita beramal tapi keilmuannya nggak ada. Ini kan perkara ruh, ini perkara akhirat. Ilmunya ruhnya seperti apa, amalan ruhnya sebenarnya amalan-amalan ini kan untuk kehidupan kita nanti sebenarnya. Sekarang aja kita dapat rasakan ya, paling tidak ada satu ketenangan di situ. Tetapi itulah sebenarnya situasi ruh selanjutnya ya. Ya itulah kehidupannya dia nanti. Dia hanya menginginkan dalam situasi yang tenang di situ, yang bahagia di situ. Apa yang membuat demikian? Karena mereka tidak terlepas dari berzikir dan zikir. Zikir itu yang membuat semua-muanya yang mereka dapatkan. Apa itu surga, apa itu makanannya, apa minumnya, fasilitasnya, semua-muanya. Itu kan terbuat dari nur. Sedangkan nur itu ada dari zikir, dari amalan zikir. Wajib kata kamu zikir, karena zikir adalah nur bagi cahaya. Maka setiap orang meninggalkan hanya zikir saja. Karena itu yang lebih utama, lebih puncak. Tiada yang menandingi daripada zikir itu sendiri. Karena itu merupakan final daripada ibadah itu hanya ingat kepada Allah. Ibadah apa saja kalau tidak ada ingatnya, berarti kan sia-sia ibadah itu. Tujuannya hanya untuk ingat dan ingat. Zikirlah sebagaimana yang ditujukan. Nah, zikir yang ditujukan inilah kita terima, diijazahkan oleh guru mursyid. Nah, ini yang kita harus perhatikan, yang kita pakai dalam ibadah kita sehari-hari. Mulailah dengannya dalam segala ibadah apapun supaya ibadah kita sempurna secara zahir dan batin ya. Mungkin itu saja penjelasan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.